Belajar dari hukuman Allah bagi umatnya. Refleksi pagi 341. Kitab Ratapan adalah kitab puisi yang disajikan dengan indah. Di pasal 1, ke-22 ayatnya diawali masing-masing dengan 22 alfabet Ibrani. Setiap ayat dibagi menjadi 3 stansa dengan awalan alfabet yang sama. Indah sekali, bukan? Tapi apa isinya? Ini yang dikeluhkan Nabi Yeremia di Ratapan 1 ayat 1. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Saudara-saudara, Yeremia meratapi nasib kota Yerusalem yang dihancurkan bangsa Babel sebagai bentuk penghukuman Tuhan atas umatnya. Upah dosa memang maut. Saudara-saudara, walaupun bangsa Yehuda adalah bangsa yang dipilih untuk menjadi nenek moyang Kristus Yesus, mereka tetap dihukum berdasarkan keadilan Allah. Perbuatan jahat Yehuda tetap harus dihukum. Kalaupun Allah sekarang telah memilih gerejanya sebagai saksi, tidak berarti juga gereja Tuhan di Indonesia bisa lepas dari penghukumannya. Oleh sebab itu, umat Tuhan harus mawas diri dan bertobat bila sadar akan kesalahannya. Kalau gereja Tuhan sama bobroknya dengan sekitarnya dan tidak mau bertobat, bagaimana Tuhan tidak murka? Ayo umat Tuhan di Indonesia, mari bangun gerejanya di dalam ketaatan. Terang Tuhan akan makin nyata. Tuhanlah sang penguasa peta politik bangsa-bangsa. Refleksi pagi 342. Kalau ketiga stansa di ayat 1 diawali dengan huruf pertama alfabet Ibrani, yaitu Alef, maka ketiga stansa di ayat 2 ini diawali dengan huruf kedua dalam alfabet Ibrani, yaitu Beth. Indah tapi tidak sederhana ya. Ini isi Ratapan 1 ayat 2. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Saudara-saudara, menghadapi serbuan Babel, bangsa-bangsa di sekitar Yehuda yang pernah menjalin kerjasama meninggalkannya. Penghukuman Allah melalui Babel telah mengguncangkan peta politik tanah Kanaan. Saudara-saudara, kalau pemahaman politik itu terkait dengan kekuasaan, maka penghukuman Allah atas Yehuda juga menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa atas peta politik bangsa-bangsa. Seperti yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang pun Tuhan tetap berkuasa atas peta politik bangsa-bangsa. Pemimpin bangsa-bangsa bisa mereka-reka dan berupaya melalui berbagai intrik politik, tetapi kekuasaan politik sejati tetap ada di tangan Tuhan. Hai orang Kristen di Indonesia, masih ragukah kita akan kekuasaan Tuhan ini? Mari taati Tuhan dalam kiprah politik kita, karena hanya Dialah sang penguasa politik yang sejati. Lega kan? Tetap berharap walau dihukum Tuhan. Refleksi pagi 343. Bangsa Yehuda benar-benar berada pada kondisi yang sangat lemah
karena penyerbuan Babel, sebagian orang Yehuda mencoba kabur ke negara-negara tetangga seperti Mesir, Amon, dan Moab. Tetapi kesengsaraan tetap menunggu mereka seperti yang terungkap di Ratapan 1 ayat 3. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Saudara-saudara, ketidaktaatan Yehuda menyebabkan hukuman Tuhan. Kemanapun mereka lari, sengsara akan mengikuti. Saudara-saudara, Tuhan Allah adalah hakim yang adil. Di dalam keadilannya inilah, maka Allah menghukum umatnya. Hama, malapetaka, wabah penyakit, kesulitan hidup, serta bencana alam bisa saja menjadi bentuk penghukuman Tuhan. Selain itu, Tuhan bisa juga memakai sistem peradilan di Indonesia untuk menghukum korupsi, penipuan, KDRT, dan kejahatan lainnya. Bila Tuhan menghukum, kemanapun seorang pergi, pasti dia tidak akan bisa luput dari hukuman. Oleh sebab itu, orang percaya di Indonesia haruslah sadar dan bertobat, serta tetap menaruh pengharapan pada Tuhan. Karena kasih-Nya, Tuhan akan memberi kelepasan pada waktunya. Jangan menyimpang dari jalan-Nya. Memperbaiki relasi dengan Allah melalui pertobatan. Refleksi pagi 344. Bagaimana suasana peribadatan Israel setelah bangsa Babel menyerbu dan mengalahkan bangsa Yehuda? Ratapan 1 ayat 4 menggambarkannya. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Saudara-saudara, dengan diwajibkannya para pria untuk berziarah ke Yerusalem 3 kali dalam setahun, maka bait Allah dan kota Yerusalem menjadi selalu ramai dengan pengunjung. Dengan adanya penyerbuan bangsa Babel, maka segala kegiatan peribadatan Israel terhenti. Karena dosa, maka hubungan dengan Allah menjadi rusak. Saudara-saudara, hukuman Allah karena penyerbuan Babel tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi terlebih lagi, itu menimbulkan penderitaan rohani yang dalam, karena bangsa Yehuda terbuang dari hadirat Allah. Dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang sebagai jalan penyelesaian dosa. Oleh sebab itu, kalaupun orang Kristen di Indonesia atau siapapun ada yang masih berbuat jahat, pintu pertobatan selalu terbuka untuk kita melalui iman pada Yesus Kristus. Mari datang kepadanya segera. Melalui pertobatan, terang orang percaya akan lebih bersinar bagi bangsa ini. Belajar dari ketidaktaatan Yehuda. Refleksi pagi 345. Nabi Yeremia telah berulang kali memperingatkan bangsa Yehuda akan kejahatan mereka, tetapi mereka tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, Tuhan memakai bangsa Babel untuk menghukum bangsa Yehuda.
Ratapan 1 ayat 5 dan 6 menggambarkan hukuman Tuhan. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Lenyaplah dari Putri Sion segala kemuliaannya. Saudara-saudara, walaupun Yehuda sudah dihancurkan, apakah rencana keselamatan Allah dalam Yesus Kristus sang singa dari Yehuda akan gagal? Rencana Allah tetap akan berjalan walaupun Yehuda tidak taat. Saudara-saudara, kalau di Perjanjian Lama Allah memilih bangsa Israel sebagai saksinya, maka di Perjanjian Baru Allah memilih gerejanya sebagai saksinya. Kalau bangsa Israel gagal dalam menjalankan panggilannya, bagaimana dengan gereja Tuhan di Indonesia? Berhasilkah? Kita harus mawas diri apakah keputusan dan perilaku gereja sebagai institusi dan orang percaya sudah sesuai panggilan Tuhan, atau tetap saja bobrok, korup, egois, sombong, dan suka rebutan kuasa. Kalaupun umat percaya tidak mau taat Tuhan, rencana Tuhan pasti tetap berjalan. Jadi, marilah kita belajar taat dan setia menjalankan panggilan Tuhan di Indonesia, di mana Tuhan telah tempatkan kita. Maukah kita? Menghindari yang najis. Refleksi pagi 346. Setelah bangsa Yehuda menderita di pembuangan Babel karena hukuman Tuhan, maka mereka teringat akan masa lalunya. Apa yang diingatnya? Ratapan 1 ayat 7 dan 8 menjelaskannya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Saudara-saudara, bangsa Yehuda mengingat akan harta yang dikumpulkan di masa lalu dengan cara-cara najis, dan bagaimana dengan pengaruh harta itu mereka menjadi dihormati. Hukuman Tuhan menghancurkan segala harta serta kehormatan mereka. Saudara-saudara, banyak orang di Indonesia termasuk orang Kristen yang demi mengumpulkan harta serta membeli pengaruh politik mau menghalalkan segala cara. Ketaatan kepada Kristus digantikan dengan kemauan untuk kaya dengan segala cara, termasuk cara yang dibenci Tuhan. Seorang pejabat Kristen atau bahkan pemimpin umat bisa saja terjerumus pada hal-hal najis karena ingin kaya. Hai umat Kristen Indonesia, Tuhan kita membenci harta yang dikumpulkan dengan cara najis. Kalau Allah dulu menghukum umatnya karena dosa, bukankah Allah yang sama akan menghukum kita juga jika kita mempunyai kelakuan yang sama? Marilah kita bertobat selagi ada waktu.